Baiklah, di sini saya dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan peretasan sebuah aplikasi web yang kami ambil dari alamat exploit.co.il. Web aplikasi ini sebenarnya adalah sebuah situs yang rentan terhadap serangan SQL injection. Di sini tertulis an extremely vulnerable website. Ya, rentan sekali terhadap SQL injection. Kita download webnya. Di sini saya telah mendownloadnya. Ini adalah web yang telah saya download. Untuk menjalankan web tersebut, kita membutuhkan apa-apa saja yang telah disebutkan di dalam web ini. Ini adalah, kita bisa mengupload situs ini ke dalam server atau menggunakan server lokal kita sendiri. Dalam demonstrasi ini saya akan memasukkan website tersebut ke dalam localhost menggunakan bantuan aplikasi server lokal yaitu WAM. Silakan download dan install WAM server di komputer Anda, kemudian jalankan aplikasi tersebut seperti ini. Sambil menunggu aplikasi tersebut aktif, Anda bisa masuk ke dalam folder WAM, kemudian kopikan semua yang ada di dalam hasil unduhan Anda tadi, website exploit.co.il. Kopikan semua isinya ke dalam folder www sehingga tampak seperti berikut. Jika semua sudah dimasukkan, sekarang Anda bisa membuat database aplikasi tersebut atau website tersebut agar bisa digunakan untuk dieksploitasi. Pada web browser Anda, silakan ketik localhost MyAdmin. Masukkan username dan password Anda. Salah. Ya. Buat database bernama exploit, kemudian import file SQL tadi yang ada di dalam folder database WAM www database WAM www itu tadi letak posisi di mana kumpulan file-file exploit.co.il berada. Import open, ya begitu, kemudian tinggal klik go sini. Jika semua database semua tabel dalam database telah diciptakan, website exploit.co.il di komputer kita telah terpasang. Ketikkan localhost
Ini adalah web exploit.co.il yang telah dipasang di komputer kita dan siap untuk dilakukan peretasan. Peretasan di sini telah disebutkan dalam website sang pencipta web, adalah web yang rentan sekali terhadap metode SQL injection. Kita akan mencoba melakukan SQL injection kepada web ini. Bagaimana caranya melakukan SQL injection? SQL injection bisa dilakukan secara manual dan menggunakan tool. Dalam demonstrasi ini saya menggunakan tool bernama Fitch. Ini adalah aplikasi yang secara otomatis menganalisa kelemahan-kelemahan sebuah website untuk dilakukan otomatisasi metode SQL injection. Di sini terpampang target. Kita harus menambahkan target yang akan kita serang. Nah, saat kita memasukkan alamat biasa, ini akan terjadi error. There is no input to inject. Please enter input parameter or user. Maksudnya adalah kita harus memiliki parameter input yang ada dalam sebuah web. Metode maksudnya parameter input itu bisa get atau post. Nah, dalam exploit.co.il ini kita analisa mana yang menggunakan metode get dan post. Di sini tidak ada metode get dan post. Kita coba yang lain. Tidak ada. Tidak ada. Kita coba. Nah, di sini terdapat metode post yang bisa kita analisa kelemahannya. Setelah mendapatkan kelemahan target, yaitu metode post ini, celah yang bisa dilakukan untuk menembus keamanan target, kopikan metode alamat situs yang menggunakan metode post tersebut ke dalam aplikasi Hafiz seperti ini, kemudian klik analyze. Secara otomatis aplikasi ini akan menganalisa sebuah situs. Jika web itu rentan, maka dengan mudah aplikasi ini bisa menembusnya. Ini situs tersebut bisa ditembus oleh Hafiz. Host IP terpampang, host IP target, web server apa yang digunakan oleh target, kemudian database server apa yang digunakan oleh target, MySQL versi 5 ke atas. Bahkan tabel-tabelnya pun dapat terbaca oleh Hafiz menggunakan ini metode dari SQL injection menggunakan tanda petik string. Sebenarnya banyak sekali metode dari SQL injection itu sendiri, yaitu menggunakan tanda petik
menambahkan petik 2, koma, order by 1, 2, 3, 4. Namun metode yang paling cocok adalah menambahkannya dengan string. Ada bug di sana, kemudian dapat terbuka celah, lalu database terbaca. Nama database-nya pun terbaca di sini, exploit, sama seperti yang kita buat tadi. Ini tabel. Setelah dianalisa, tabel-tabel di atas ini akan aktif. Apa saja yang aktif berikut. Ini adalah info mengenai target kita tadi. Tabel. Dengan mudahnya kita bisa menembus tabel dari web tersebut, web exploit.co.il. Tabel sudah terbuka semua, apa-apa saja yang ada di dalam database exploit. Objektif kita adalah mencuri password dari admin. Di sini terbuka member, kita get tabel member, get column, ID, username, password. Tinggal kita ambil datanya, semua sudah terpapang di sini. Username admin, passwordnya ini, put ini, fitur ini. Kita bisa dengan mudah mengambil data-data dari tabel-tabel ini. Kita bisa, jika memungkinkan, kita bahkan bisa langsung mengubah atau mengupdate kolom-kolom database ini jika memungkinkan ya. Kita query update member, set password, about member, min password. Query di sini query pilot, maybe it's done success. Query dari sini bisa berhasil atau gagal tergantung dari tingkat keamanan database itu sendiri. MySQL misalnya memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, maka query-nya tidak bisa dirubah seenak sendiri dari aplikasi pihak ketiga seperti Hafiz ini. Yang paling penting kita sudah mendapatkan username dan password. Ini tadi tab query yang melakukan fungsi perubahan. Find admin ini adalah sebuah fungsi lagi yang sedang ada Hafiz untuk mencari halaman-halaman tersembunyi yang tidak ditampilkan di halaman admin, yang tersembunyi yang tidak ditampilkan di aplikasi di web exploit.co.il. Di sini tidak terpampang mana halaman admin. Jadi kita di sini tidak bisa login. Kemudian kita start saja. Nah, di sini kita mendapatkan dua alamat yang merujuk kepada halaman login admin. Misalnya kita gunakan ini URL. Nah,
Lalu kita coba memasukkan password yang telah username dan password yang telah kita dapatkan tadi. Nah, kita berhasil login menggunakan autorisasi admin. Nah, disinilah hacker-hacker mengacak-acak situs tersebut. Misalnya kita akan menambahkan author baru. Kita tambahkan sebagai kita lihat di halaman pertama kalau tidak. Kita berhasil meretas situs ini. Kita mendapatkan username, mendapatkan password, dan bisa mengobrak-abrik leluasa situs ini. Baik, inilah cara kerja SQL injection yang menggunakan kelemahan dari kerentanan dari sebuah situs dalam melindungi akses terhadap database-nya dengan menambahkan atau menginjekkan sebuah SQL statement. Tadi metode yang kita gunakan tadi adalah string. Dengan menginjekkan string saja kita bisa menembus celah yang diberikan oleh situs tersebut. Kita mendapatkan username, password, dan data penting dengan mudah dalam database tersebut. Dalam live internet, saat kita menganalisa sebuah website dan kita tidak bisa menyerang situs tersebut secara langsung karena keamanan situs tersebut ketat, kita bisa menggunakan kelemahan dari situs lain yang berada dalam satu domain server dengan situs target kita itu. Jika ada salah satu situs dalam satu domain yang lemah terhadap SQL injection, kita bisa mendapatkan database dari situs yang kita targetkan. Misalkan situs lemah ini memiliki, bisa kita tembus database-nya exploit, kita get db, maka database lainnya dari domain dari situs dalam satu domain itu bisa kita baca juga. Kita bisa mengakses database lain dan kita akan cari secara manual database yang bersangkutan dengan target kita tersebut. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.